Benih Rahasia Sang Pewaris episode 127. Begitu mereka bertemu, keduanya saling berpelukan erat. Shira terus menciumnya, memastikan bahwa anaknya baik-baik saja. Namun, matanya tertuju pada tanda merah di wajah Leon, dan hatinya terasa seperti ditusuk rasa sakit. "Siapa yang melukaimu?" tanyanya dengan suara bergetar, mencoba menahan amarah yang membakar. "Wanita jahat itu. Dia bahkan menculik Tuan Wiharja," jawab Leon, suaranya gemetar. "Mama, tolong selamatkan Tuan Wiharja. Dia dalam bahaya. Tuan Firdaus sedang berusaha menyelamatkannya. Jangan khawatir, dia pasti aman. Sekarang, ayo kita kembali ke hotel dulu," kata Shira sambil menggendong Leon, berusaha menenangkan anaknya. Namun, meskipun dia berkata demikian, hatinya tetap gelisah. Leon baru saja diculik dan jelas ketakutan. Shira tahu, untuk itu, dia tidak bisa membiarkan rasa takut semakin menghantui anaknya. Dengan lembut, dia duduk di tempat tidur dan menyeka wajah Leon yang basah dengan handuk dingin. Melihat bekas merah di wajah Leon membuatnya bergetar. Bagaimana bisa wanita jahat itu, Bella, melakukan ini pada anaknya? Shira merasa ingin menghancurkan Bella atas apa yang telah dilakukannya. "Aku baik-baik saja, Mama, tapi Tuan Wiharja, dia dibawa pergi oleh mereka," kata Leon, air mata menetes dari matanya yang masih memerah. Dia terus menangis sepanjang perjalanan pulang. Melihat Leon menangis, hati Shira teriris. Namun, dia tahu bahwa menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Shira menghapus air matanya dan menggantinya dengan senyum yang penuh keyakinan. "Leon, Tuan Wiharja sangat kuat. Dia akan kembali dengan selamat. Kita harus yakin padanya." Leon mengangguk, sedikit terhibur dengan kata-kata ibunya. Dengan penuh kasih sayang, Shira memeluk Leon erat-erat dan menciumnya. Dalam hati, dia bersumpah untuk melindungi anaknya dari semua ketakutan ini. Kejadian kali ini hampir menghancurkan ketenangannya. Leon, yang kelelahan setelah menangis, akhirnya tertidur dalam pelukan ibunya, wajahnya masih basah oleh air mata. Shira merasakan hati yang hancur saat melihat Leon terbaring begitu lemah. Dia menutupinya dengan selimut hangat, memilih duduk di sampingnya di sofa, khawatir anaknya akan terjaga karena mimpi buruk. Sementara itu, di kapal pesiar Bella, Kenzo dibawa menuju laboratorium ilmiah. Bella telah merencanakan segalanya dengan cermat. Dia berniat menghamili dirinya dengan anak Kenzo. Setelah Kenzo tewas, dia berencana membawa anak itu sebagai pewaris sah dan mengirimnya kepada Helena untuk melanjutkan kepemimpinan di Wiharja Group. Di dalam laboratorium, Bella memandang Kenzo yang diborgol di hadapannya. Meskipun terbelenggu dalam kondisi yang penuh tekanan, Kenzo tetap mempertahankan sikap dominannya. Wajahnya masih terlihat memar akibat kekerasan yang diterimanya dari pengawal saat dia menolak keluar dari kapal pesiar sebelumnya. Penolakan Kenzo untuk bekerja sama membuatnya dihukum. Bella tahu bahwa pengawal hanya mengikuti perintah dari Ruben, yang tidak akan memperlakukan Kenzo dengan baik meski dia berusaha berbicara. Terlebih lagi, Paul, tangan kanan Ruben, memiliki ketertarikan pada Kenzo dan dipastikan memperlakukannya dengan lebih kasar. Bella masuk ke dalam laboratorium dengan handuk di tangannya. "Kenzo, lebih baik kamu bersikap kooperatif. Mereka tidak selalu mengikuti keinginanku," katanya dengan nada sinis. Namun, sebelum Bella sempat menyeka wajahnya,
Kenzo menatapnya dengan tajam dan berkata dingin, "Jangan sentuh aku. Aku hanya ingin membersihkan wajahmu. Aku tidak butuh itu. Minggir." Kenzo tidak menghargai bantuannya dan hanya menatapnya dengan dingin. Hal itu membuatnya kesal. Pada saat itu, Paul masuk dan mengejeknya. "Nona Bella cukup baik untuk bersikap sopan padamu. Sebaiknya kau bersyukur." Ia langsung meninju dada Kenzo, yang hanya ditanggapi Kenzo dengan gerutuan. Karena itu, Paul tidak puas. Ia terus menyerang Kenzo dengan pukulan lainnya. Melihat itu, Bella langsung menariknya menjauh. "Paul, jangan pukul dia. Nona Bella, dia tidak akan berguna setelah malam ini. Anda tidak perlu merasa kasihan padanya," kata Paul, nadanya tanpa emosi. Kenzo mengangkat kepalanya dan tatapannya tampak seperti tatapan predator. Jika dia tidak diikat, dia akan membalas perbuatan Paul. "Ternyata kau bukan masalah besar," gerutu Paul sambil mengejek. "Jika kau memang sehebat itu, bertarunglah denganku sendirian." Sambil menggertakkan giginya, Kenzo mencoba memprovokasi Paul. "Kalau begitu, ayo kita lakukan. Aku sama sekali tidak takut padamu. Aku akan menginjakmu dan membuatmu menjilati sepatuku." Karena Paul adalah salah satu anggota Bauer Mercenary Group, dia sangat percaya diri. Kenzo hanya menanggapi dengan tatapan dingin, seolah mengundang Paul untuk bertarung dengannya. Semburat ejekan melintas di mata Paul sebelum dia berbalik dan meninggalkan laboratorium. Setelah dia pergi, Bella berbalik dan menatap Kenzo. "Jangan memprovokasi dia lagi. Dia bisa sangat kejam." Bella menatap Kenzo dengan penuh percaya diri dan berkata tanpa ragu, "Malam ini kita akan bersama. Apapun yang terjadi, aku akan memastikan kita memiliki anak, mau atau tidak mau." Kenzo hanya memandangnya dengan tatapan dingin dan jijik. Dalam hatinya, hanya ada satu wanita, seseorang yang tak tergantikan, meski oleh siapapun. Sementara itu, malam semakin larut. Paul berada di kamarnya, sibuk membersihkan pedangnya dengan penuh perhatian. Pikirannya penuh emosi yang berkecamuk. Kenzo, pria yang selama ini menjadi rivalnya, akan segera menemui akhir hidupnya. Paul ingin membuktikan dirinya, ingin menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar bayangan. Ia ingin mengalahkan Kenzo yang terkenal, sebuah pencapaian yang akan menjadi puncak kehidupannya. "Bawa Kenzo ke halaman. Aku akan memberinya pelajaran," ucapnya dengan nada penuh ketegasan. Namun, salah satu anak buahnya ragu-ragu. "Tapi, Paul, dia harus bersama Nona Bella malam ini untuk..." Mendengar itu, ekspresi Paul berubah menjadi penuh amarah. Ia telah mencintai Bella selama 3 tahun terakhir. Mengetahui bahwa Bella akan menawarkan dirinya kepada Kenzo, ditambah dengan kenyataan bahwa Kenzo tidak menghargainya, membuat Paul terbakar dalam kemarahan. "Aku akan mengampuni nyawanya." Paul hanya ingin melampiaskan amarah, dan Kenzo adalah target yang sempurna. Anak buahnya segera bergerak untuk membawa Kenzo ke halaman, sesuai perintah atasannya. Di area terbuka halaman itu, Kenzo dibawa keluar dengan tangan dan kaki masih terantai. Paul memandangnya dengan kecewa. "Ini terlalu mudah," katanya dingin. "Lepaskan dia." "Paul, bagaimana jika..." Namun, Paul terlalu percaya diri. Ia tidak percaya bahwa Kenzo bisa menjadi ancaman baginya. Dengan senyum mengejek, ia berkata, "Seorang tuan muda manja sepertinya.
Tidak mungkin dia bisa mengalahkanku. Tetap berjaga di sekitar sini. Kalau dia mencoba kabur, ajari dia pelajaran." 6 anak buah Paul berdiri di sekitar, bersiap menyaksikan duel mereka. Sementara itu, Kenzo berdiri tenang dalam balutan mantel hitam, rompi, dan kemeja gelap yang kontras dengan malam. Aura dingin dan tegas memancar darinya, menembus kegelapan. Sesaat, Paul merasakan keraguan. Melihat rantai Kenzo telah dilepas membuatnya sadar bahwa lawannya ini bukan orang sembarangan. Namun, ia sudah terlalu banyak membual di depan anak buahnya. Mundur sekarang hanya akan merusak harga dirinya. "Ayo, Kenzo. Aku beri kau kesempatan untuk melawanku," kata Paul, suaranya setajam bilah pedang. Kenzo menatapnya dengan dingin sebelum melepaskan mantelnya dengan gerakan santai. Di bawah sinar bulan, tubuhnya yang kokoh terlihat jelas, dengan otot-otot yang tampak samar di balik kemeja hitamnya. "Baiklah," jawab Kenzo singkat, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Paul mengepalkan tangannya erat, amarahnya meluap. Ia ingin menghajar Kenzo hingga tersungkur, bukan hanya untuk membuktikan dirinya, tapi juga untuk menunjukkan kepada Bella bahwa ia lebih hebat dari Kenzo. Dalam hati, Paul berharap Bella akan menyaksikan ini dan akhirnya melihatnya sebagai sosok yang layak mendapatkan cintanya. Diam-diam Kenzo mengamati sekelilingnya, mencari apapun yang dapat membantunya. Pelataran itu sunyi senyap saat itu, yang tersisa hanyalah suara angin sepoi-sepoi. Akhirnya, Paul berteriak dan berlari ke arah Kenzo, tetapi Kenzo dengan mudah menghindarinya. Kemudahannya dalam menghindari serangan Paul membuat Paul tercengang, yang mulai merasakan ketakutan yang tidak diketahui terhadap lawan seperti itu. Seberapa cakapkah pria ini sebagai tuan muda Wiharja? Paul paling membenci wajah Kenzo. Penampilannya begitu sempurna hingga Paul ingin menghancurkannya. Dengan itu, ia mengangkat tinjunya, bersiap untuk meninju wajah Kenzo dengan keras. Semua tenaganya dikerahkan untuk memukulnya. Namun, tinjunya hendak mengenai wajah Kenzo ketika pergelangan tangannya dicengkeram oleh telapak tangan yang kuat. Telapak tangan itu begitu kuat hingga membuat tulang-tulang Paul terasa sakit. Melihat aksinya berhenti, Kenzo segera membalikkannya ke atas bahunya. Hal itu menyebabkan Paul terkapar di tanah. Ia tidak peduli dengan rasa sakit di punggungnya dan segera berdiri, siap untuk bertarung lagi. Namun, ia merasakan sakit yang luar biasa di tangan kirinya yang terkepal. "Kau sudah berlatih, bukan, Kenzo?" Paul menggertakkan giginya dan matanya dipenuhi amarah. "Apakah kamu takut sekarang?" Kenzo mencibir. Senyumnya memancarkan aura yang tidak dapat dijelaskan yang membuat orang merasa takut di tengah angin dingin. Bawahan Paul, yang berdiri di satu sisi, mulai waspada terhadap Kenzo. "Takut padamu? Bermimpilah." Paul yang terprovokasi menyerang lagi. Dia menendang kakinya dan memulai pertarungan jarak dekat dengan Kenzo. Dalam pertarungan jarak dekat, keterampilan bertarung dan reaksi cepat sangatlah penting. Semua yang hadir dapat melihat bahwa Kenzo setara, dan juga tidak lebih baik dari Paul dalam hal kelincahan dan kekuatan. Namun, Kenzo dipukuli oleh Paul hari ini ketika mereka turun dari kapal pesiar. Bagaimana dia bisa tetap begitu ganas? "Hati-hati, Paul." "Diam!" teriak Paul. Pada saat itu, Kenzo menendang dada Paul. Gerakan Kenzo secepat kilat dan Paul tidak dapat menghindarinya. Akibatnya, ia terjatuh hampir 2 meter jauhnya. "Kenzo, sekali lagi."
Paul mulai frustrasi dan matanya memerah. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan, tetapi Kenzo masih bisa mengatasinya. Pria ini memiliki kekuatan yang tak terduga. Akulah yang terbaik di Bower Mercenary Group dan aku tidak bisa mengalahkannya. Pada saat itu, Bella mendengar suara. Dia berjalan keluar dari halaman belakang dan melihat Kenzo dan Paul berkelahi, dan dia panik. Paul, hentikan. Borgol dia sekarang. Kamu tidak akan menang melawannya. Namun, kata-katanya membuat Paul marah karena dia tidak ingin kalah melawan Kenzo di depannya. Meskipun dia tidak percaya diri, Paul mencoba mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjatuhkan Kenzo. Pada saat ini, cahaya perak menyala di bawah sinar bulan. Ada pisau tentara di tangan Paul saat dia putus asa. Aku harus membuat Kenzo menyerah bahkan jika itu berarti aku harus menggunakan senjata. Paul, berhenti. Jangan sakiti dia. Wajah Bella memucat karena ketakutan, karena dia tidak ingin Kenzo terluka sebelum tidur dengannya. Namun, Paul sudah marah. Dia sudah kehilangan rasa hormat dari bawahannya dan sekarang, dia sudah kehilangan harga dirinya di hadapannya. Aku harus membuat Kenzo membayar. Tatapan Kenzo menurun saat ia menghindari serangan Paul. Paul bagaikan binatang buas yang tak terkendali yang mencoba menusuk siapapun yang dilihatnya, dan sulit untuk memprediksi gerakannya. Menghadapi musuh yang tidak rasional, Kenzo bereaksi dengan tenang. Pada saat yang sama, ia mencari kesempatan terbaik untuk melumpuhkan Paul. Akhirnya, Kenzo menemukan kesempatan itu. Ketika Paul melihat kesempatan untuk melukai pahanya, Kenzo langsung menjepit leher Paul dengan lengannya. Meskipun paha Kenzo terluka, ia juga berhasil mengunci Paul dan mengakhiri pertarungan. Lepaskan Paul. Salah satu bawahannya segera datang sambil membawa pistol. Kenzo bereaksi cukup cepat untuk mendorong Paul ke lintasan peluru. Tiba-tiba, Paul menjerit kesakitan saat peluru menembus perutnya. Maafkan aku, Paul. Bawahan itu panik saat merasakan kakinya melemah. Bella juga panik karena dia tidak menyangka Kenzo akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang, dia menyandera Paul. Lepaskan aku atau aku akan membunuhnya. Paul berkeringat dan terkunci saat Kenzo terus menjepit lehernya, dan Paul menjadi pucat, seolah-olah dia akan berhenti bernapas sama sekali. Lakukan apapun, tapi jangan biarkan Kenzo lolos. Bella menjadi gila dan tidak peduli dengan Paul. Dia hanya membutuhkan Kenzo di sisinya. Namun, kelompok tentara bayaran itu dipenuhi oleh bawahan Paul, dan mereka peduli terhadap pria itu. Pada saat itu, Bella berjalan ke arah tentara bayaran terdekat dan menyambar senjatanya. Kemudian, ia mengarahkan pistol ke Paul. Nyawa Paul berkelebat di depan matanya saat Bella menembakkan 3 peluru begitu saja. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.